Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Ramadhani, NIM 2207016082. Di sini saya akan menerangkan hasil mini riset saya mengenai lansia pada panti jompo berbayar. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai latar belakang. Lansia yang tinggal di panti jompo berbayar adalah suatu fenomena yang semakin umum di Indonesia, terutama dengan meningkatnya usia rata-rata penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat. Panti jompo berbayar menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat merawat orang tua mereka secara langsung, terutama karena kesibukan pekerjaan dan kehidupan yang semakin sibuk. Dengan demikian, panti jompo berbayar menjadi tempat berlindung bagi lansia yang memerlukan perawatan dan perlindungan, namun juga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan kualitas hidup dan kepuasan lansia di panti jompo. Kemudian kondisi lansia yang tinggal di panti jompo berbayar dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan kebutuhan individu. Beberapa lansia mungkin memiliki penyakit kronis yang memerlukan perawatan khusus, sementara yang lain mungkin memiliki kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Panti jompo berbayar harus dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan perawatan yang sesuai dengan pemantauan kualitas hidup lansia secara terus-menerus. Selain itu, panti jompo berbayar juga harus dapat mempertahankan kualitas hidup lansia dengan memberikan fasilitas yang memadai dan mengembangkan program-program yang meningkatkan kualitas hidup lansia. Nah, peneliti-peneliti terdahulu juga telah membahas tentang perbedaan fungsi kognitif lansia yang tinggal di panti jompo dengan lansia yang tinggal bersama keluarga. Selaras dengan penelitian eh, perbandingan fungsi kognitif lansia yang tinggal di panti jompo dengan yang tinggal bersama keluarga 2017 mengemukakan bahwa lansia yang tinggal di panti jompo memiliki fungsi kognitif yang lebih rendah dibandingkan lansia yang tinggal bersama keluarga. Sementara itu, penelitian pengaruh terapi dengan air hangat terhadap kualitas tidur lansia di Dusun Cambahan, Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 2016 menemukan bahwa terapi air hangat dapat meningkatkan kualitas tidur lansia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perawatan dan perlindungan yang diberikan oleh panti jompo berbayar sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan memantau perkembangan panti jompo di Indonesia. Kemudian lanjut kepada kajian teori secara singkat saja ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian lansia. Lansia ataupun lanjut usia adalah sekelompok individu yang rentan mengalami berbagai jenis masalah seperti akibat dari proses penuaan, mengalami penurunan kemampuan dalam beraktivitas yang diakibatkan oleh keterbatasan fisik, pendapat keluarga yang mengalami penurunan adanya perasaan sepi karena ditinggal oleh pasangan hidup dan anaknya yang sudah berkeluarga, dan terjadinya pengurangan dalam interaksi sosial. Itu dikemukakan oleh Aprianti dan Ardianti 2020. Pendapat lain juga mengatakan bahwa lansia merupakan keadaan yang biasanya ditandai oleh kegagalan individu untuk mempertahankan keseimbangan pada kondisi stres fisiologis. Kegagalan tersebut berkaitan dengan terjadinya penurunan kemampuan untuk hidup yang dikemukakan oleh Abdul dan Susanti 2018. Kemudian di sini ada klarifikasi lansia menurut Azizah dan Hartanti 2016 itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pralansia adalah seseorang yang memiliki usia 45 sampai 59 tahun. Kemudian lansia yaitu seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian yaitu lansia dengan risiko tinggi adalah seseorang dengan usia 60 tahun atau lebih yang memiliki masalah kesehatan. Kemudian lansia potensial adalah lansia yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan maupun kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu lansia tidak potensial, yaitu lansia yang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkah. Hal tersebut membuat hidupnya bergantung pada orang lain. Kemudian ada karakteristik lansia. Seorang lansia memiliki karakteristik yang berupa memiliki usia lebih dari 60 tahun, kemudian memiliki kebutuhan
biopsikologis dan spiritual, kemudian mengalami perubahan kondisi dari adaptif hingga kondisi maladaptif. Itu dikemukakan oleh Maryam 2008. Kemudian lanjut kepada pengertian panti jompo. Panti jompo juga dikenal sebagai panti wirda ataupun panti sosial tresna wirda. Dalam bahasa Jawa, panti memiliki arti yaitu rumah atau tempat, sedangkan wirda atau jompo adalah sudah tua sekali begitu. Dari pengertian di atas, panti sosial tresna wirda atau panti jompo adalah sebuah tempat tinggal atau rumah untuk orang yang sudah tua. Itu dikemukakan oleh Najah 2009. Nah, di sini ada beberapa jenis panti jompo, diantaranya yaitu panti jompo milik pemerintah, yaitu panti jompo yang dikelola oleh pemerintah, dan juga panti jompo milik pribadi ataupun yayasan ataupun swasta. Ya seperti namanya, yaitu panti jompo yang dikelola dan dikembangkan oleh yayasan begitu. Kemudian di sini kami ada beberapa aspek yang ingin kami bahas, yaitu yang pertama mengenai keagamaan. Nah, menurut Jalaluddin Rahmat 2003, religiusitas juga memiliki arti sebagai keberagamaan, yaitu keadaan yang ada di dalam diri seorang yang mendorongnya agar dapat bertingkah laku sesuai dengan ketaatan terhadap agama. Baik, selanjutnya adalah pola makan. Pola makan adalah cara untuk melakukan kegiatan makan yang sehat. Kegiatan makan yang sehat berupa pengaturan jumlah kecukupan makanan, jenis makanan, dan jadwal makanan, dengan fungsinya yaitu untuk mempertahankan kesehatan. Pola makan adalah informasi yang bervariasi untuk memberikan gambaran macam dan jumlah bahan makanan yang setiap hari dimakan oleh seseorang dan sebagai ciri khas untuk satu kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu dia mengenai kajian teori dari mini riset yang telah kami paparkan. Kemudian langsung saja kepada hasil riset ataupun hasil wawancara. Wawancara ini dilakukan di Panti Wirda Pengayoman dengan alamat Jalan Songosari Timur nomor 2 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wawancara ini dilakukan selama satu sesi pada hari Kamis 4 April 2024. Adapun hasil wawancara akan dipaparkan sebagai berikut. Di sini kita memiliki dua informan ataupun satu informan dan satu subjek. Identitas informan yaitu sebagai berikut. Nama informan Ibu Manisem, kemudian jabatan sebagai pemimpin unit PW Pengayoman. Kemudian subjek yaitu namanya Ibu Sutiem, kemudian usianya 65 tahun dan gabung pada Panti Jompo Pengayoman di tahun 2019. Nah, informan sendiri adalah Ibu Manisem. Beliau adalah pimpinan unit PW Pengayoman yang sedang menjabat pada saat ini. Ibu menjadi narasumber utama dari wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 4 April 2024. Wawancara ini dilakukan bersama dengan Ibu Manisem guna menggali beberapa informasi mengenai beberapa aspek mini riset yang dirancang. Subjek memiliki nama dengan inisial SY. Ibu SY merupakan salah satu klien pada Panti Wirda Pengayoman. Ibu SY berusia 65 tahun. Latar belakang Ibu SY menjadi klien di Panti Wirda Pengayoman ialah atas kemauan dari Ibu SY sendiri. Ibu SY merasa jika tinggal bersama anak-anaknya, ia merasa kesepian karena anak-anak Ibu SY sibuk untuk mengurus bisnis yang dimilikinya. Anak Ibu SY juga jarang berada di rumah dan sering pergi keluar kota untuk menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut menjadi Ibu SY merasa kesepian dan merasa tidak diberikan perhatian dan kasih sayang dari anaknya tersebut. Sehingga setelah melakukan perundingan antara Ibu SY dan anaknya, sepakat anaknya membawa Ibu SY untuk dipindahkan kepada Panti Wirda tersebut dan memilih Panti Wirda Pengayoman karena menurut anak Ibu SY, Panti Wirda tersebut memiliki layanan yang lengkap mulai dari layanan kesehatan, pengaturan pola makan, dan juga fasilitas yang memadai. Nah, pada wawancara kali ini kita mengkaji beberapa aspek kepada Ibu SY dan juga kepada
ibumanisme. Yang pertama yaitu mengenai aspek keagamaan. Panti Wirda Pengayoman merupakan salah satu yayasan panti jompo yang dikelola dan dikembangkan dengan ajaran agama Katolik di dalamnya. Namun, klien yang ada di Panti Wirda Pengayoman tersebut memiliki keberagaman agama yang sangat kompleks. Panti Wirda tersebut juga menerima klien yang memiliki agama selain Katolik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang ditanyakan kepada Ibu Manisem. Ibu SY merupakan salah satu klien dari Panti Wirda Pengayoman yang memiliki latar belakang agama Katolik. Di dalam Panti Wirda Pengayoman tersebut, pola ibadah juga sangat diperhatikan. Meskipun Panti Wirda tersebut notabene adalah yayasan Katolik. Namun, Panti Wirda tersebut juga menyediakan fasilitas ibadah untuk klien yang memiliki agama dan kepercayaan lain. Untuk kesadaran beribadah klien-klien pada Panti Wirda tersebut tidak terlalu ditekankan. Karena klien adalah lansia, tak jarang banyak klien yang malas dan enggan untuk melakukan ibadah. Namun, ada juga klien yang tekun beribadah dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dan Ibu SY hanya melakukan ibadah wajib ketika terketuk hatinya saja. Untuk ibadah wajib yang ada pada Panti Wirda tersebut selalu dilakukan, tetapi tidak memaksa klien untuk mengikuti ibadah tersebut. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek pola hidup. Pola hidup untuk para klien di Panti Wirda tersebut juga sudah diatur dan dikelola oleh pengurus yang bekerja pada Panti Wirda tersebut. Terkait pola makan, jam tidur, dan kegiatan rutin juga sudah terjadwal untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan para klien pada Panti Jompo Wirda tersebut. Untuk pola makan, terdapat ahli gizi yang mengatur nutrisi dan juga gizi pada setiap klien di Panti Wirda tersebut. Bahkan, ketika Ibu SY sakit, terdapat skema asupan nutrisi dan gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika bulan puasa, klien dihimbau untuk tidak melakukan puasa karena faktor usia, daya tahan tubuh, dan juga nutrisi yang harus dipenuhi. Dan aspek kehidupan lain seperti kebersihan, kemudian pembagian kamar, juga sudah diatur oleh pengurus sesuai dengan kelas yang dipilih. Dalam wawancaranya, Ibu SY memilih kelas unggulan yang memiliki fasilitas kamar pribadi. Hal tersebut dipilih oleh Ibu SY karena Ibu SY ingin memiliki personal space dan juga privat yang tidak boleh diganggu dan dicampur tangani dengan klien lain. Baik, selanjutnya yaitu aspek penyaringan. Pada Panti Wirda Pengayoman memiliki syarat dan ketentuan jika ingin menjadi klien pada Panti Wirda tersebut, seperti surat keterangan identitas, kemudian surat keterangan kesehatan, dan surat persetujuan pembayaran. Hal tersebut dilakukan supaya pihak yayasan mampu mendata semua klien dengan terperinci dan sistematis. Untuk pola penjengukan dari Panti Wirda sendiri tidak memiliki jadwal tetap untuk penjengukannya. Namun, Ibu SY biasanya dijenguk sebulan sekali oleh anaknya atau ketika anaknya sedang tidak bekerja di luar kota dan sempat untuk menjenguk Ibu SY. Untuk sistem pembayaran pada Panti Wirda tersebut memiliki dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas unggulan. Namun pada wawancaranya, Ibu Manisem tidak menyebutkan berapa harga ataupun range harga antar kelas tersebut. Nah, di sini Ibu SJ sendiri memilih kelas unggulan dengan fasilitas kamar yang berbeda seperti yang dijelaskan di atas. Dana operasional pada Panti Wirda tersebut selain dari dana pembayaran bulanan dari tiap klien, juga disokong oleh donasi-donasi yang diberikan oleh komunitas, mahasiswa, dan juga donatur lainnya. Oke, ini adalah beberapa dokumentasi dari hasil wawancara di Panti Jompo Wirda Pengayoman pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Baik, itu tadi beberapa aspek yang dapat kami sampaikan mengenai hasil wawancara mini riset Panti Jompo berbayar pada Panti Jompo Wirda Pengayoman yang ada di Wonodri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.